Bertemu kembali dengan kami, Mbak Sis, di channel Cahaya Hati. Channel yang mempelajari, menjelaskan, dan mengurai tentang pelajaran ilmu agama, ilmu berketuhanan, dan ilmu rohani, serta ilmu yang dibawa oleh si pembawa ilmu, yaitu sang utusan Tuhan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Inilah channel yang mempelajari akan hal ilmu berketuhanan dan ilmu Tuhan itu sendiri. Salam rahayu, salam sejahtera, salam kebajikan, salam damai, dan salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia, khususnya saudara-saudara kami di seluruh Nusantara. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan dan mempelajari secara ilmiah atau terurai agar dapat ditangkap oleh nalar logika, dan menjadi metode dalam mempelajari ilmu agama atau ilmu ajaran rohani yang datang dari Sang Maha Rohani. Seperti itu. Ini penting karena manusia hakikatnya adalah laku daripada ajaran agama yang dipraktekkan. Karena ajaran agama hakikatnya adalah ilmu kehidupan yang mewujud pada laku atau perilaku atau praktek kehidupan manusia di dunia. Seperti itu, saudara-saudaraku. Mohon maaf, kami izin menjelaskan ini. Namun nanti bila ada yang kurang berkenan, ada kesalahan, sebelumnya kami mohon maaf. Karena saya selaku manusia biasa, seperti saudara-saudara. Ya, kami akan mencoba mengurai secara ilmiah, artinya kami urai di papan tulis agar menjadi pemahaman yang jelas, seperti itu saudara-saudara. Baik, mari kita simak video kami sampai habis agar tidak gagal paham. Ya, jika berkenan, jika tidak berkenan tidak apa-apa. Tapi ini sangat penting buat kita semua. Setelah tadi kami urai ya di depan tadi. Baik, kita ikuti. Saudaraku, kami akan mencoba membacakan suatu ayat di dalam kitab suci Al-Quran, khususnya agama Islam, ya, khususnya yang beragama Islam. Dan bagi yang beragama lain yang ingin melihat atau yang ingin menonton video kami, silakan menyimak, karena ini pun berkenaan dengan kitab-kitab sebelumnya atau di atas sebelum kitab suci Al-Quran, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, dan lain sebagainya. Seperti itu ya, ada di kitab-kitab agama sebelumnya, karena kitab ini hakikatnya datangnya dari Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Seperti itu. Baik, kami bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Itu adalah surat Al-Maidah ayat 35, yang artinya seperti ini, saudara-saudaraku. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, artinya wahai orang-orang yang beriman, artinya seseorang yang sudah beriman. Beriman berarti iman kepada Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sampai akhir, ya. Itu yang orang beriman. Beriman kepada Allah, ya, yang gaib, malaikat gaib, kitab gaib,
Qadim, ya. Rasul Qadim, seperti itu. Hari akhir dan qadar baik dan buruk, seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, pada Tuhan yang Maha Esa. Bertakwa artinya patuh dan taat. Dan carilah wasilah. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Carilah wasilah, dalam kurung jalan. Berarti wasilah itu jalan, cara, sarana, teknik, metode, rukun syarat di dalam isi daripada jalan itu. Ya, wasilah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Artinya wabdagu ila wasilah itu wajah hidup fisabilihi. Wajah hidup fisabilihi, mendekatkan diri kepada Allah, berjalan di jalan Allah, ya. Atau berjuang di jalan Allah agar kamu beruntung. Artinya jika manusia, seorang hamba berjalan di jalan Allah, berjalan di jalan Tuhan, berjihad di jalan Tuhan, ya, itu ya agar mendapat keberuntungan di jalan Allah, itu agar mendapat keberuntungan. Kalau tidak di jalan Allah tidak akan dapat keberuntungan. Artinya di jalan Allah, hidup bersama Allah, ya. Kami bacakan secara harfiah literasi daripada tafsir Al-Quran yang tadi, surat Al-Maidah ayat 35, ya, keseluruhannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan, ya, untuk mendekatkan diri kepadanya, pada Allah, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya, di jalan Allah, agar kamu beruntung. Nah, ini seperti itu. Jadi, ya, di dalam kitab suci Al-Quran, orang-orang yang beriman, nah, khusus ini orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang sudah bersama Allah. Sebetulnya katakan kategori beriman harus paham dan harus tahu rukun syarat orang beriman, harus tahu. Nah, ini dikatakan orang beriman. Jadi saudara-saudaraku, khususnya umat muslim dan umat-umat yang beragama lain, memahami dulu arti makna orang-orang beriman. Cari referensi, tanyakan para guru-guru, seperti apa orang beriman itu, tanda-tandanya seperti apa, rukun syarat seperti apa, kondisinya seperti apa orang yang beriman. Nah, bertakwalah kepada Allah artinya taat dan patuh, ya, sami'na wa ata'na kepada Allah, ya, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, ya, seperti itu. Bertakwa, berkekalan, melebur pada Allah, itu namanya bertakwa, ya. Kemudian carilah wasilah. Nah, Tuhan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan carilah wasilah. Wasilah jalan, ya. Cara jalan, sarana bahasanya. Kalau tali penghubung, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, kita pahami Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Maha Qadim, Maha Rahasia. Ya, di alam rahasia yang tak terjangkau oleh nalar logika manusia, dia laisa kamislihi pun berada di alam yang sangat rahasia. Tidak mungkin akan bertemu Allah yang Maha Qadim, Maha Ghaib, nggak mungkin. Ya, bullshit bahasanya. Mohon maaf, ya. Jadi kita jangan membicarakan Allah Ghaib. Mampukah kita bertemu dengan Dia, terhubung dengan Dia? Ya, harus tahu dulu caranya, tekniknya, rukun syaratnya, metodologinya untuk bisa terhubung dengan Allah yang Maha Ghaib, yang Maha Qadim, di alam yang Maha Rahasia, ya, saudaraku. Nah, di sini diperintahkan untuk mencari wasilah, ya, cari jalan, cari petunjuk yang menunjukkan jalan menuju Allah, ya. Carilah, jangan tidak mencari. Seperti itu, saudara-saudaraku, ya. Ya, sarana atau jalan, tali penghubung. Sebagai contoh nih, jika ada di suatu tempat, ya, misalkan ada kali, ada daratan, ya, untuk menyeberang kita perlu sarana,
ya, antara daratan dengan daratan, di tengah-tengahnya kali. Ya, kali itu sungai yang sangat deras, jauh, dan misalkan dari pulau satu ke pulau yang lainnya, seperti itu. Dari daratan satu yang ke daratan yang lainnya. Ya, tengah-tengahnya ada sungai, ada jurang dan sebagainya, kan perlu sarana, ya kan, untuk bisa sampai ke daratan yang sebelahnya atau yang berikutnya. Nah, untuk ke daratan yang sebelahnya menyeberang itu harus ada sarananya, misalkan jembatan, ya kan, alat transportasi seperti itu dan sebagainya, sarana itu, cara jalannya supaya bisa sampai ke tempat yang satu di seberang sungai itu, ya. Kemudian kalau misalnya antar pulau, kita harus ke pulau dari yang satu ke pulau yang lain, harus ada sarana, naik kapal terbang, naik pesawat dan sebagainya. Itulah wasilah, sarana, cara jalan atau jembatan seperti itu dan sebagainya, ya, seperti itu wasilah. Penting sekali, perintah wasilah harus dipakai dan dikerjakan. Manusia di dunia ini yang tidak memakai wasilah, cara jalan, sarana, tali penghubung kepada Allah, Allah yang Maha Qadim, Tuhan yang Maha Esa, yang laisa kamitslihi syai'un, tidak tahu cara dan tekniknya, dikerjakan asal-asalan, mengikuti ajaran-ajaran yang selama ini tidak sampai, sia-sia belaka, ya. Penting sekali, pahami, renungi, berpikirlah, saudara-saudaraku. Kami hanya menyampaikan sedikit, kami akan uraikan di papan tulis ini tentang wasilah, ya, agar menjadi orang yang beruntung. Baik, mari kita sama-sama lihat di sini, ya. Saudara-saudaraku, ya, kita ketahui ini adalah uraian ilmiah tentang metodologi beragama, sistem beragama, ya, untuk mengetahui tadi perintah daripada surat Al-Maidah ayat 35 yang perintahnya suruh mencari jalan wasilah untuk bertakwa, untuk menuju Allah, untuk berkekalan dengan Allah supaya menjadi orang yang beruntung. Sini awalnya, ya, kita analogikan secara ilmiah, ya, pahami ya, ini diilmiahkan tentang sistemnya. Yang pertama, ya, yaitu sang pemilik agama. Ini kan tentang hubungan dengan agama. Sang pemilik agama, siapa sang pemilik agama? Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sang pemilik agama Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dia berada di bersemayam yang tidak terjangkau oleh nalar logika manusia. Dia maha unlimited, undeskripsi, undefinisi, maha metafisika, maha sangat rahasia, di alam rahasia, yang dia Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menguasai bumi dan langit, yang menciptakan langit dan bumi, ya, yang menguasai perwujudan di dunia ini. Namun dia rahasia, seperti itu, ya. Pemilik agama, agama awalnya dari Tuhan yang Maha Qadim, maha metafisika, maha ghaib, tidak terlihat, tidak terjangkau oleh nalar logika manusia, ya. Agamanya Qadim, agama yang masih rahasia, di alam rahasia. Ilmunya pun Qadim, ilmunya mutlak, ya. Dia maha kekal, dia maha akhirat, sang pemilik agama Tuhan. Ini uraian di awal, ya, pertama. Jadi Tuhan itu kami analogikan yang pertama di uraian ini, tapi dia tiada awal, tiada akhir, pahami ya. Saya urai memakai uraian pertama, ya, atau ke-1 agar dapat dipahami, tapi dia bukan yang pertama. Dia tiada awal dan tiada akhir. Dia maha kekal, maha segalanya, maha hidup, tidak pernah mati. Seperti itu, pahami. Nah, tadi yang maha metafisika, sangat maha rahasia, tidak mungkin akan diketahui, dikenal. Maka dia mengutus suatu ilmu yang mutlak, ilmu yang qadim. Diutuslah unsurnya, ya, namanya
ilmu agama dan ilmu komplit. Diutuslah ke alam yang kedua. Tadi alam yang pertama, ya, agar mudah alam yang kedua. Dia maha kodim, ini alam yang kedua, alam kodim, ya. Diutuslah ilmu tersebut. Yang mengutus adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diutus adalah ilmunya, ilmu ajaran agama, ilmu kehidupan, ilmu duniawi dan sebagainya, ya. Itu pun, ya, masih kodim. Ilmu agamanya masih kodim, metafisika, ya. Ini alam yang kedua adalah alam utusan, ya. Alam utusan isinya ilmu agama, ilmu kehidupan, ya, dan sebagainya. Alam yang kedua alam utusan, ya. Kemudian yang diutus itu, jika Allah Maha Nur, ya, nurnya dia yang diutus. Nah, nurullah. Nah, itulah nurullah sebagai wasilah yang dipercikan, ya, yang kita jalikan, yang diutus, ya. Alam kedua alam utusan. Alam utusan masih kodim juga, alam utusan ini, ya. Maha kodim alam yang kedua, ya. Jika itu berupa ilmu, ya, ilmu yang kodim, ilmu yang mutlak, ya. Nurullah yang diutus, nurnya Tuhan itu sendiri, dibawa oleh utusannya. Nah, utusan di alam kodim ini, alam yang kedua, dialah wasilah yang kodim, utusan yang kodim, nur yang kodim, kitab yang kodim, ya. Rasul yang kodim, rasul itu utusan, rasul bahasa Arab, bahasa Indonesia utusan. Isinya adalah bisa ajaran agama, nurnya, ya, dari nur Allah, nur yang diutus, di bawah nur kekasihnya disebutnya Nur Muhammad, itu nurnya Allah, ya, yang menjadi ilmu yang mutlak, ilmu yang kodim. Alam ini, ya, alam yang kedua adalah alam akhirat, alamnya ruhani. Ini alam kekal juga, alam kodim, alam yang kedua ini, saudara-saudaraku, ya. Ini wasilah. Nah, yang diturunkan ini, yang diutus ini wasilah, ya, cara jalan, sarana untuk terhubung dengan Allah. Saya analogikan yang warna merah ini wasilah, yang goib atau yang nur atau yang rahasia. Nah, seperti ini jalurnya turun, bawah turun, ya, seperti turun. Nah, seperti ini turun. Inilah wasilah yang kodim. Ya, bisa disebut di sini ada Nur Muhammad, ya, ada Rasulullah, ya, Rasulullah bahasa Arab, artinya bahasa Indonesia utusan Allah. Utusan Allah yang datang dari sisi Allah, Allah yang mengutus. Bagian pada unsurnya Tuhan, unsurnya Allah diutus ke sini, namanya Rasulullah, utusan Allah. Ini bukan manusia. Ini masih kodim, masih metafisika, masih berbentuk nur, ya. Alam yang kedua ini, ya, seperti itu. Namun ini pun utusan wasilah yang kodim. Kalau ini yang diutus dari dia maha rohani, yang diutus unsur rohani, wasilah rohani, utusan rohani yang datang dari yang mengutus, seperti itu. Kemudian turun lagi, ya, diutuslah utusan itu ke dunia, alam yang ketiga, adalah bagian yang ketiga, ya, namanya alam dunia. Alam dunia itu alam wujud, alam baharu. Ini, nah, dunia ini yang wujud, ini alam baharu, alam wujud. Dari rahasianya, persifatannya yang mewujud. Yang wujud ini di dunia termasuk seluruh anggota badan kita, jasmani kita, adalah unsur rahasia yang mewujud. Di mana unsur rahasia? Dibalut, dibalik bersemayamnya unsur dia yang tadi, utusan yang goib. Ini serang merah, ya, tanda yang merah. Apa itu? Isinya nur, isinya ilmu, isinya rohani. Nah, mewujud di dunia, ya. Utusan dia mewujud di dunia, ya, menjadi seorang manusia.
manusia seperti kita, ya, seorang manusia jasmani, jasmaninya baharu, seorang manusia baharu. Tapi ada yang kekal di balik jasmani manusia, yaitu unsur rohani, unsur ilmu kodim dan sebagainya. Yang rahasia di balik manusia itu sendiri. Dan manusia ini, ya, yang tadi utusan yang mewujud adalah si pembawa agama kodim, disebut juga ya sebagai wasilah. Wasilah yang wujud, dibalik yang wujud wasilah tadi, utusan yang tidak wujud, nur tadi, ya, bersemayam. Seorang manusia di setiap zamannya, dialah orang yang pertama yang beriman, ya, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam lah orang yang pertama beriman, ke manusia yang pertama diciptakan. Seperti itu. Dan Nabi Adam lah sebagai wasilah awalnya, seperti itu, ya, wasilah. Karena di balik Nabi Adam ada unsur nurnya Tuhan, nur Allah, yaitu nur Muhammad, ya, rohani. Itulah ada wasilah yang tidak wujud atau rohani sebagai guru rohani. Yang wujud seorang manusia adalah unsur yang wujud, guru rohani yang zahir. Seperti itu. Dialah wasilah. Setiap zamannya hanya ada satu. Diterangkan di dalam surat At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, dan seterusnya. Ya, telah datang seorang utusan. Nah, itu di zaman Nabi Muhammad. Ya, tadi saya urai di zaman Nabi Adam. Nah, ini sama dengan terus menerus sampai zaman Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad tadi ayatnya seperti itu. Terus, ya, inilah wasilah, si pembawa risalah ajaran agama samawi. Inilah kekasih Tuhan, sasi Allah. Inilah wakil Tuhan, wakil Allah di dunia, ya. Ini sebagai ulil amri minkum, atiullah, atiur rasul, utusan. Ulil amri minkum, jelas Allah yang batin, Allah yang zahir. Kalau yang sifat yang mewujud, Allah yang batin yang zahir. Inilah sifat Tuhan yang mewujud di sini, seperti itu. Ati Allah, ati Rasul, ulil amri minkum. Ulil amri minkum adalah sebagai tali penghubung, sebagai wasilah, seperti itu di dunia. Maka manusia di zaman Nabi Adam harus ketemu ini, beriman pula untuk menuju Allah. Ini sistem kerasulan, ya. Tuhan Allah Subhanahu wa taala, utusannya yang mewujud. Ini sistem rasul. Ya, kenapa sistem kerasulan? Utusan Allah mengutus, Tuhan mengutus bagian daripada unsurnya. Kemudian yang mewujud utusan pula, bagian daripada unsur Allah, unsur Tuhan. Di dunia mewujud. Cari manusia ini, seorang manusia yang setiap zamannya satu, tidak ketemu dengan manusia itu tidak bakal bisa terhubung dengan Tuhan, dengan Allah. Di setiap zaman ada kitab-kitab yang menjelaskan firman-firman wahyu yang menjelaskan tentang ini manusia ini. Di setiap zamannya di dunia berbeda-beda, ya, tapi isinya sama, jalan untuk menuju Tuhan. Dari top down, kemudian bottom up seperti ini. Umat harus ketemu ini. Nah, harus ketemu ini. Kalau tidak, kita tidak akan selamat, tidak akan bisa kembali. Nah, wasilah inilah, dialah ulil amri minkum di zaman ini, ya. Jadi setelah Nabi Adam berlindung, maka terus waris pada nabi berikutnya termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir Nabi Muhammad, sang penyempurna, ya. Nabi Muhammad ini di sini, ya, dialah pembawa agama kodim di dunia, ya. Wujud jasmaninya baharu, wujud jasmani, ya, relatif baharu, ya. Ada batas ambangnya. Seorang manusia itu ada batas ambang, tapi di balik manusia ini unsur Tuhan itu yang kodim, yang kekal, tetap kodim di baliknya. Inilah si pembawa agama kodim, kitab kodim, ilmu kodim, ya, yang mutlak, yang langsung. Di sini ulil amri minkum. Nah, Nabi Allah
Muhammad di zaman itu umat bersahadat jelas karena umat bertemu ya. Di zaman Nabi Muhammad adalah sebutan namanya Islam ya. Islam itu berserah diri, pasrah, taat, patuh, sami'na wa ta'na kepada Allah, gaib, kepada ulil amri minkum, kepada putusannya, pada si pembawa wasilah. Sini ya, saudara-saudaraku. Itu di sini nih. Ya, pahami. Ya. Jadi umat di zaman Nabi Muhammad taat dan patuh pada Nabi Muhammad sebagai ulil amri minkum, sebagai wakil Tuhan di dunia, sebagai si pembawa risalah pada dia. Ya, pada Nabi Muhammad seperti itu di zaman itu. Dan di zaman Nabi Muhammad sebagai akhirul Nabi, ya khataman Nabi dan akhir daripada ajaran agama sempurna, ya itu jelas. Jadi bersahadat, ya Islam, rukun Islam, pahami rukun Islam bersahadat, ya di agama Islam ada rukun Islam. Siapa yang dinamakan Islam awalnya harus bersahadat. Bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, itu diucapkan ya di lisan, tasdidkan pada kolbu, harus keimanan. Tasdidkan itu lisan dan panca indera, ya panca indera, ya di lisannya harus lisan dan panca indera. Nah, di zaman Nabi Muhammad umat ya, bersahadat asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, kata umat, aku bersaksi. Bersaksi menyaksikan ini Nabi Muhammad seorang manusia sebagai ulil amri minkum, sebagai wasilah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan. Umat Nabi Muhammad pada zaman itu taat dan patuh pada Nabi Muhammad, sami'na wa ata'na. Ya. Perintah dan larangan Nabi Muhammad mewakili Allah di dunia, ya umat taat dan patuh. Dia mengerjakan perintah, menjauhkan larangan. Taat dan patuh sama sini yang terlihat, yang bisa terhubung, yang berkoneksi ya pada manusia utusannya sebagai wasilah hukum. Tapi ini sulit lewat kalamnya yang menjadi kitab sucinya, wahyunya, firmannya, lewat kalamnya Nabi Muhammad, kalamnya Tuhan. Ya umat taat dan patuh saudara-saudaraku pada Nabi Muhammad ya, karena terlihat dengan panca indera terkoreksi ya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah ya, dia bukan Tuhan ya, dia bukan Tuhan. Aku bersaksi tidak ada Tuhan, dia bukan Tuhan. Taat pada Nabi Muhammad ya selain Allah, dia nggak tahu samanya, taatnya pada Allah hakikatnya di balik itu perintah dan larangan. Dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Dia ini Muhammad utusan Allah ya. Muhammad bin Abdullah itu yang manusia jasmani ya. Muhammad Rasulullah itu nur Allah ya, nur kekasihnya. Jadi Al-Quran ada, kalau ada Muhammad dalam kurung itu adalah Muhammad yang nur ya, Muhammad yang nur, nurnya Allah yang diutus ya, dalam kurung itu. Seperti itu di Al-Quran ada. Ya itulah yang dibalik Nabi Muhammad, yang dibalik jasmani Nabi Muhammad, itulah nur Allah yang diutus sebagai wasilah yang kodim ya. Nur yang kodim itu adalah wasilah yang kodim, guru rohani ya. Kalau yang wujud guru rohani yang zahir, Nabi Muhammad itu guru rohani yang zahir seperti itu. Nah inilah wasilahnya ya, sarana untuk kepada Allah. Tanpa ketemu ini yang satu seorang manusia di dunia tidak, maka dia membuat kunci. Dialah yang dipilih, dikehendaki, ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri atau oleh Tuhan sendiri ya. Manusia ini ditunjuk oleh Allah sendiri. Yang pertama ada Nabi Adam, ciptakan Nabi Adam sendiri. Selanjutnya pewarisnya Allah yang menentukan wasilah, si pembawa wasilah manusia yang ditunjuk Allah, dikehendaki dan dipilih ya. Bukan manusia yang memilih ya, setiap zaman ini ya Allah yang memilih, yang membawa nurnya, bawa kitabnya, kitab kodimnya ya, wahyu kodimnya, agama kodimnya. Pahami, awas satu-satu. Jadi, di zaman Nabi umat bersaksi, karena syahadat itu bersaksi ya, ada yang disaksikan. Kemudian dalam sholat umat mengingat ini ya, mengingatnya
ada yang diingat supaya khusyuk. Satu, Nabi Muhammad yang diingat di zaman Nabi Muhammad. Ini kami urai. Di zaman Nabi Muhammad, umat untuk mengingatnya Nabi Muhammad. Untuk berzikirnya, zikirnya itu zikir ada di kolbu, ya, berkalamnya berupa gelombang, berupa nur, ya, tidak bersuara la harfin wala bisautin, itu ada di kolbu, ya. Nabi Muhammad membawa ilmu yang ada dalam kolbu Nabi Muhammad, nur Allah Ta'ala, yaitu nur Muhammad, ya. Nah, ini kesini ketemu sebagai wasilah. Nanti diajarkan tentang teknik dan cara, ya, oleh si pembawa wasilah ini. Ya, namanya baiat, akan ditanamkan nur iman, nur kitab, dihubungkan, aktivasikan rohaninya agar manusia ini, umat ini bisa terhubung dengan Nabi Muhammad, diaktifasi, ditanamkan nur iman, nur kitab, aktivasi rohani, bisa terhubung umat. Begitu mengingat Nabi Muhammad, gelombang nurnya nyambung sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada tekniknya seperti itu. Harus bertemu dengan Nabi Muhammad. Umat di zaman yang tidak, dia akan turun, dia akan menjauh, ya, dengan ajaran yang lama. Ini apa ya, ajarannya lama umat? Ajarannya lama, dia bukan yang berdekatan Tuhan, makin menjauh walaupun praktek ajaran agama seperti itu. Nah, di zaman ini sama. Di zaman ini pun sama. Ya, setelah Nabi Muhammad berlindung, wafat, ya, maka ada penerusnya, pewarisnya, al-ulama warasatul anbiya. Siapa al-ulama warasatul anbiya? Yaitu ulil amri minkum, yaitu waliya mursida, ya. Waliya mursida itu ada di surat Al-Kahfi ayat 17. Ya, dialah seorang manusia, ya. Setiap zamannya itu terangan At-Taubah ayat 128, dan wasilah ini sebagai wasilah itulah surat Al-Maidah ayat 35. Ini wabtahu ilaihi wasilah, carilah jalan untuk menuju Allah. Ini si pembawa wasilah, al ulama warasatul anbiya, waliya mursida, ya, ulil amri minkum. Nah, sama seperti ini, dia yang memilih Tuhan Allah. Umat di zaman ini harus ketemu dia, ya. Agamanya tetap agama Islam. Apa sih Islam itu? Berserah diri, patuh dan taat, sami'na wa ata'na, ya, kepada si wasilah, pada ulil amri minkum, pada seorang manusia yang dipilih Tuhan, yang ditunjuk Tuhan, yang dikehendaki Tuhan, yang setiap zamannya hanya seorang. Pahami ya saudara-saudaraku, ya, seorang setiap zamannya. Paham ini, pakem, ya, dari zaman Nabi Adam sampai zaman ini, pakem, ya. Di zaman ini umat kepada si pembawa wasilah ini, ulil amri minkum ini, ya, waliya mursida ini, seorang manusia, ya, yang dipilih, dikehendaki, ditunjuk oleh Tuhan sendiri, yang membawa agama kodim, kitab kodim, yang membacakan ayat-ayat kodim, ya, yang sebagai pemimpin, yang sebagai pembimbing setiap zamannya, ya, ya, seperti zaman para nabi-nabi, dan mengajarkan ilmu, ya, wasilah, yang mempraktekkan, mempelajari tentang tersambungnya rohani kepada sang maha rohani, ya, lewat guru rohani, wasilahnya, ya, seperti itu. Ini satu-satunya di zaman ini, ya. Umat di zaman ini harus ketemu ini. Syahadatnya sama, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadat sama, taat dan patuh pada ulil amri minkum di zaman ini, pada waliya mursida, pada al ulama warasatul anbiya di zaman ini. Ini tidak berubah. Ini juga seperti itu. Umat kesini, syahadatnya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad. Jangan dirubah syahadatnya, tetap Muhammad. Karena di balik orang ini ada nur Muhammad, dan lebur sudah pada jasmani dan rohaninya, lebur sudah menyatu, sudah kafah, sehingga menjadi lakopan Muhammad, ya, titel, ya, asma nur, sudah lebur ini manusia ini, ya. Kata Allah, ya, dalam makalahnya, bersamalah Allah. Jika belum bisa bersama Allah, bersamalah orang yang telah bersama Allah. Ini orang yang bersama Allah setiap zamannya. Ini kita harus ketemu. Tidak ketemu ini, ya, tidak bisa bersama Allah. Cari ini, wahai wasilah. Ya, inilah orang yang sudah bersama Allah. Kita harus ke sini.
Syahadatnya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Tapi bukan Muhammad Nabi. Ya, Muhammad Nur yang dibalik manusia ini. Manusianya namanya siapa saja. Ya, rahasia. Ya, tapi ada. Ya, setiap zamannya itu. Ini manusia ini membawa Nur Muhammad. Agama Qadim, agama yang samawi, ya. Nur Qadim, ilmu Qadim, membawa ajaran agama Qadim, akan diajarkan tentang masuk alam akhirat seperti itu. Ini di sini tidak ketemu nyasar, seperti ini malah menjauh. Walaupun di zaman ini manusianya siapapun itu praktek ilmu agama, mau praktek agama Islam kayak ya, yang katanya sudah menjadi alim dan saya mohon maaf tidak ketemu yang satu. Tidak akan mungkin, tidak bisa. Mohon maaf ya. Ini Quran jelas ya. Renungi, pahami ya. Harus paham. Wasilah para ustadz, mohon izin ya, mohon maaf nih. Para ustadz, para kiai, para ulama, para alim, para masyayikh ya, para ghus, para syekh dan sebagainya. Wasilah ulil amri minkum wa al ulama warasatul anbiya waliya mursyida. Harus pakai itu sebagai wasilah. Sudah jelas kalau pakai Al-Qur'an, pakai Quran. Jangan mendustakan ayat-ayat Quran ya. Ayat-ayat firman-firman wahyu Quran Allah ya. Yang alim dalam Al-Qur'an nih. Nah, siapapun itu ya, jangan dustakan ayat-ayat Tuhan. Bahaya mendustakan itu. Ini saya menjelaskan ayat ini. Disinilah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilillah. Wahai orang-orang beriman. Ini surat Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya, carilah wasilah wabtaghu ilaihil wasilah. Inilah si pembawa wasilah lil amri minkum di zaman ini. Al-ulama warasatul anbiya waliya mursyida. Allah yang zahir, Allah yang batin. Ya, di sini ada ya sifat yang wujud, sifat Allah yang mewujud di sini. Ya. Seperti ini. Harus pakai ini ya. Dia. Ya. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, ya, stop. Bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan, ketemulah dia. Wajahidu fisabilillah la'allakum. Bila ketemu dia, berjalanlah di jalan Allah agar menjadi orang yang beruntung. Jika bersama utusannya, bahasanya ulil amri minkum, si pembawa wasilah, waliyah mursyida adalah mewaris di zaman ini ya. Dia adalah yang mewarisi daripada ilmu para nabi-nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai di zaman ini ya. Maka berjalanlah di jalan Tuhan bersama dia ya, sebagai pemimpin, sebagai pembimbing. Sami'na wa ata'na pada ulil amri minkum ini sebagai wasilah, taat dan patuh, berserah diri pada dia ya, sama dengan berserah diri pada Allah dan pada Rasulullah. Seperti itu. Inilah wasilah. Wasilah yang wujud, wasilah yang tidak wujud nanti terhubung untuk sampai pada sang pemilik wasilah. Seperti itu ya, umat harus seperti ini ya. Baru nanti bisa sholat karena bertemu dia. Yang diingat ini ya, di zaman ini ya, berzikir. Ingat surat Toha ayat 14 ya, sholat berzikir, ada yang diingat ya, zikirnya di qalbu, la harfin wala bisautin, zikir sir, zikir qadim, zikir arwah, seperti itu ya. Nanti diajarkan seperti itu. Ya, cari wasilah ya saudara-saudaraku. Ini manusia yang satu. Umat harus di dunia ini miliaran manusia harus ketemu satu ini. Tidak ketemu, menjauh. Seluruh agama manusia di dunia harus cari ini sebagai pemimpin. Untuk para tokoh-tokoh agama, mohon maaf
Bapak Menteri Agama, Departemen Agama, baca Al-Quran untuk agama Islam, baca kitab-kitab untuk agama lain. Ini ada nih, ya, pakai ini. Kami menyampaikan, ya, kami menyampaikan, tidak mengajari, menyampaikan informasi ini, ya. Departemen Agama khususnya yang agama Islam, yang saya sampaikan melalui ayat Quran, ya. Kami memakai ayat Quran dan hadisnya pun ada. Seperti itu. Silahkan cari, ya, pakai ini sistem kerasulan, sistem rasul, utusan yang diutus dan untuk kembali. Top downnya dari atas Allah, rasul yang mewujud di dunia, umat bertemu dengan utusannya. Ulil amri minkum di zaman ini, ulama warasatul anbiya di zaman ini, wali yang mursyid di zaman ini. Dialah kekasihnya, dia membawa risalah ajaran agama samawi, ya, dia wakil Tuhan di dunia, sama seperti para nabi terdahulu, sama, tidak berubah, ya. Orangnya saja yang berubah, wujudnya, namanya berubah, tapi isinya ini juga seperti itu. Seperti air dari botol ke kendi menjadi sekendi air, ya, taruh di cangkir, secangkir air, tetap isinya air juga. Ini seperti itu, ya. Ini sistem, ya. Ini sistem, ya, awalu ya akhiru, tidak akan berubah, tegak lurus, jalan yang satu, qiyam, ya, sirotol mustaqim, esa, tunggal, jalannya tunggal, Tuhannya tunggal, Rasulnya tunggal, kitabnya tunggal, ya, utusannya tunggal. Pahami, ya, ini adalah penyampaian yang mendobrak ego manusia yang punya ilmu agama di seluruh dunia. Ya, ego manusia, kau hilangkan ego dengan pemahaman ini. Ya, maaf, termasuk saya juga sedang belajar ini. Maaf ya saudara-saudaraku, ya, para tokoh-tokoh agama, mohon maaf saya udah mohon maaf nih, ya. Ya, mohon maaf, ya. Ini sistem. Tidak, agama tidak memakai sistem ini, bubar agama sampean. Ya, bullshit, ya, omong kosong, cerita, ya, capek sih, ya. Jangan sampai yang menjadi tokoh agama, ya, dalam Al-Quran ada, ya, yang menjelaskan seburuk-buruknya makhluk di kolong langit. Jangan sampai seperti itu. Siapa dia? Ulama yang mengajarkan, tokoh agama yang mengajarkan, ya, tidak sampai pada Tuhan. Itu seburuk-buruknya makhluk di kolong langit. Hati-hati. Ayo, hilangkan ego itu. Jangan sombong, jangan egois. Ya, pakai hati, ya, nurani, kebersihan hati, kolbu yang suci, nurul qulub, ya, cahaya hati pakai, ya. Kalau nggak pakai cahaya hati, zikir itu, pahami, ya, zikir surat Toha ayat 14, zikir itu mengingat Allah, namanya sholat. Zikir itu hanya kepada Allah. Zikrullah, ya, ini zikrullah. Sholat tegak lurus, qiyam, siratal mustaqim, ya, terhubung dengan Allah, ya, sang pemilik agama, sang pemilik alam semesta, ya. Zikir itu hanya untuk terhubung dengan Allah, untuk membersihkan hati, mensucikan hati. Tuhan yang suci, nur yang suci, agama yang suci, kitab yang suci, rohani yang suci. Bukan zikir supaya agar-agar berkeinginan. Siapa tokoh-tokoh agama, mau ustadz, kiai, ulama, syekh, dan sebagainya, yang mengajarkan zikir untuk kepentingan dunia, itu menyesatkan, menjauhkan dari Tuhan, ya. So, zikir itu hanya mengingat Tuhan. Kitab suci Al-Quran hanya untuk menuju Tuhan. Bacaan ayat-ayat Quran bukan untuk dunia, untuk praktek menuju Tuhan, ya, bukan untuk dunia, ya. Jangan ajarkan zikir supaya ini, supaya itu, supaya anu, agar begitu. Itu menyesatkan, saudara-saudara. Mohon maaf, ya, pahami, hati-hati. Tokoh-tokoh agama nih, tokoh-tokoh agama semuanya, ya. Ini pakemnya. Silahkan cari metode, cara jalan, sistem, pakem yang merumuskan ini, ya. Cari, adakah?
Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala mengutus bagian pada unsurnya utusan yang mewujud di dunia. Dan umat harus ketemu ini utusan dunia setiap zamannya. Dialah ulil amri minkum. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Allah yang sifatnya menjahir, Allah yang sifatnya mewujud. Ya. Allah yang batin, yang zahir. Tapi yang batin tetap laisa kamitslihi syai'un. Ya, sangat rahasia di alam, sangat rahasia. Ya, yang qadim, yang menguasai bumi dan langit. Seperti itu. Ya, yang qadim tetap qadim, rohani menguasai jasmani. Seperti itu. Yang batin menguasai yang zahir. Ya, seperti itu. Jadi ilmu yang qadim, agama yang qadim, kitab yang qadim, rasul yang qadim harus ketemu, dibawa oleh manusia, seorang manusia di setiap zaman. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ini menjadi pencerahan, ya, pemahaman, dan mengalihkan pola pikir, cara pandang, sudut pandang yang tidak sesuai dengan ini. Kembali kepada khitoh, pada fitrah ajaran agama yang satu, ilmu yang satu, kitab yang satu, Tuhan yang satu. Seperti itu saudara-saudaraku. Ini tentang sekolah kami, sekolah tinggi ilmu ketuhanan, Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara atau Tarekat Arwah, Tarekat Qadim, ilmu Qadim, ya, kitab Qadim. Seperti itu pelajarinya dan praktek dalamnya. Dan kami mempraktekkan syairnya Mbah Gus Dur. Ya. Ojo mengaji syariat belopo. Seperti itu. Tingkatkan tarekat, hakikat, dan makrifat. Kemudian zikir lan suluk jangan tilali. Itu di sekolah kami. Seperti itu. Jika berkenan, silahkan berpikir. Ya. Kami hanya menyampaikan saja, tidak berkenan, tidak masalah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, ada yang salah, kami manusia biasa. Tapi jika ini pemahaman ilmu, pemahaman ajaran, ya, kebenaran itu dari guru kami. Ya. Kami sebagai murid tidak punya ilmu. Semua ilmu yang pada kami, saya pribadi adalah ilmunya dia. Ya, guru. Ya, satu, saya tidak punya apa-apa. Saya bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Yang bisa ilmu ini adalah guru, yang punya adalah guru. Ya, saya sami'na wa ata'na pada guru, berusaha patuh dan taat pada guru saya. Namun saya banyak sekali kehilafan, kedaifan. Jadi saya pun mohon maaf pada guru, mohon ampun pada guru, mohon syafaat guru, mohon pertolongan guru agar kami kuat, saya kuat dalam menjalankan perintah guru. Ya, perintah guru kami. Ya, mohon maaf Tuan Guru, ya. Mohon syafaat dan mohon pertolongan guru. Ya. Kami manusia yang dhaif. Saya tidak punya apa-apa. Saya adalah percikan dari guru. Jika saya ada ilmu, adalah percikan daripada percikan ilmunya guru. Ya. Jika ini matahari, kami adalah percikannya. Seperti itu. Tapi percikan sinarnya adalah miliknya matahari. Jadi saya tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa dan tidak mampu apa-apa. Seperti itu. Saya la haula wala quwata illa billah. Semuanya milik guru. Seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf pada seluruh pemirsa di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia. Ini pemahaman untuk umat manusia sedunia. Jika berkenan, silakan. Tidak berkenan, tidak apa-apa. Mohon maaf. Ya. Ingat, ikuti terus video kami sampai habis untuk menyimak uraian kami. Ini terus yang akan kami jelaskan karena ini pakam, ini dasar, ini pedoman secara ilmiah. Ya. Ilmiah, teologi, metafisika, tasawuf, eksakta, ilmiah seperti itu. Salam merayu, salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan. Ya, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia, khususnya se-Nusantara. Ya, mudah-mudahan Departemen Agama yang dalamnya banyak ajaran-ajaran agama dalamnya, Pak Menteri, ya, dan juga para tokoh agama, semoga ini menjadi rujukan agar Indonesia menjadi mercusuar dunia tentang peradaban beragama yang satu. Ya, walaupun menjadi satu, ya, mempelajari tentang unsur rohani yang menguasai jasmani, menaikkan kesadaran ruhani di dunia ini untuk menjadi
rahmatan lil alamin. Billahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu untuk kita semua.